Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam Rabu ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk menghadiri taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala dunia, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman di antara taman-taman surga di dunia, maka singgahlah. Kemudian sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Yaitu hilakul zikr. Itu adalah majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita belajar ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas sejarah Nabi, sirah nabawiyah dalam kitab Radatul Anwar karya Syekh Safiur Rahman Mubarakpuri rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Dan kita masih berbicara tentang hijrah ke Habasyah, hijrah ke negeri Ethiopia di benua Afrika, yang mana sudah kita bahas kemarin. Hijrah ke Habasyah terbagi menjadi dua gelombang. Dan gelombang pertama terjadi di bulan sekarang. Bulan apa? Rajab, tahun kelima kenabian. Di mana mereka berangkat sembunyi-sembunyi di malam hari. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkendara, tiba di pelabuhan Syaibah, dan akhirnya mereka menumpang kapal dagang yang menyeberang ke benua Afrika, ke Habasyah, dengan upah setengah dinar. Dan alhamdulillah mereka pun tiba di Habasyah, tepatnya di kota Aksum, ya, atau ibu kota Habasyah ketika itu. Dan jumlah mereka dia mengatakan 14 orang, 16 orang, 17 orang. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Salamah dan Ummu Salamah, dan beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian kita kembali ke Madinah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, muwafaqatul musyrikina lil muslimin wa sujuduhum fi suratin najmi. Terjadi sebuah kejadian yang unik. Yang kejadian ini menyebabkan orang-orang yang hijrah ke Habasyah pulang ke Madinah atau pulang ke Mekah. Ya, kita kembali ke Mekah maksudnya. Wa fi Ramadan, di bulan Ramadan, sanata khamsin minan nubuwah, ay ba'da hijratil muslimina bihawali syahraini. Jadi 2 bulan, karena berangkatnya kan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2 bulan pasca berangkatnya kaum muslimin hijrah ke Habasyah, tepatnya di bulan Ramadan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, ya, keluar menuju Masjidil Haram. Wa haulal Ka'bah jam'un kabirun min Quraisyin. Ketika itu di dekat Ka'bah, beberapa pembesar tokoh-tokoh Quraisy sedang berkumpul, karena memang dahulu mereka itu nongkrongnya di dekat Ka'bah. Bahkan di Ka'bah itu ada space-nya, tempat-tempat ini bani ini bani ini, pembesar-pembesar. Karena itu tempat terhormat, tempat yang punya kedudukan di hati kaum kafir Quraisy ketika itu. Fihim sadatuhum wa kubara'uhum, di antara mereka para pembesar, tokoh-tokoh. Wa kanat qad nazalat alaihi suratun najmi, dan ketika itu sudah turun surat An-Najm. Surat An-Najm sudah turun. Wa qama fihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah mereka dengan secara tiba-tiba. Wa akhadha yatluha faja'atan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba membaca surat An-Najm di hadapan mereka. Dan mereka ini paling anti dengan Al-Qur'an. Jangan sampai dengar Al-Qur'an, tapi ini kejadiannya tiba-tiba, mendadak, sehingga mereka tidak sempat untuk menutup telinga atau untuk pergi berpaling. Dengan tiba-tiba Nabi membacakan surat An-Najm. Wa kana arwa'a kalamin sami'u, dan itu adalah ucapan yang paling indah yang pernah mereka dengar.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan seterusnya. Dan karena mereka ini jarang dengar Al-Qur'an atau bahkan tidak pernah dengar Al-Qur'an, dan mereka orang Arab, mereka paham bagaimana tingginya tingkat sastra dan balaghahnya Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran sehingga begitu dalam masuk ke relung hati mereka. Fandahasyu li raw'ati hadal kalam. Mereka tiba-tiba tercengang, tiba-tiba kaget. Alangkah indahnya ucapan ini. Ini bukan ucapan manusia. Wa akhadha minhum kulla ma'khad fa baqaw yastami'una ilaihi mabhutin sakitin. Mereka terdiam dan terus menyimak lantunan ucapan dari Nabi SAW yang membacakan Al-Quran surah An-Najm tadi, satu ayat demi satu ayat. Padahal itu ayat berbicara tentang berhala-berhala mereka, mencela sembahan-sembahan mereka. Tapi mereka begitu menyimak dan menikmati bacaan Nabi SAW, hatta idza tala fi khawatimi surah zawajir wa qara'i tarat lahal qulub. Dan sampailah ketika di ending atau di akhir-akhir surat, maka kata-kata yang indah tadi atau ucapan-ucapan yang luar biasa tadi itu masuk ke dalam hati mereka, mengetuk hati mereka, menerbangkan hati mereka. Wa tala fil akhir, kemudian Nabi membaca di surat akhir An-Najm adalah surat As-Sajdah, yang mana disunnahkan kita untuk sujud. Kata beliau, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra sajidan, Nabi pun sujud. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, para tokoh-tokoh pembesar-pembesar yang tadi menyimak dari awal surat sampai akhir surat tidak kuasa menahan diri. Ketika Nabi sujud, mereka pun satu persatu semuanya sujud. Fasajadal jami', semua orang yang mendengar surat tadi semuanya sujud. Walam yamliku anfusahum, mereka tidak bisa menahan diri mereka. Ini diantara luar biasanya. Sedangkan kita ketika dengar Al-Quran seperti biasa-biasa saja. Ada yang menjadikan Al-Quran sebagai untuk tidur Sebelum tidur dengar Quran dulu sampai ketiduran. Ini adab yang kurang. Atau misalnya di mal-mal dinyalain Al-Quran atau misalnya di tempat-tempat umum dia nyalakan Al-Quran sedangkan orang lalu lalang tidak menyimak. Bagusnya pengajian. Kalau pengajian nggak masalah. Setel pengajian di mal, misalnya di pasar, di warung kita setel pengajian. Kalau Al-Quran adabnya adalah menyimak. Adalah menyimak. Jadi berita ini langsung viral, trending. Kaum musyrikin sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Ghoronik. Hadis ini berbicara kenapa mereka ini sujud. Jadi dalam hadis ini dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ke-19 dan 20, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Setan mengubah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terdengar di telinga orang-orang musyrikin, tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itu adalah gharanik, sesembahan orang-orang musyrikin yang maha tinggi, yang syafaatnya diharapkan. Jadi diubah. Jadi dalam versinya orang-orang musyrikin yang dibaca Nabi ini pujian terhadap sesembahan mereka, terhadap berhala mereka, sehingga akhirnya mereka sujud. Ini adalah hadis yang palsu, yang batil, nggak benar. Tidak ada setan mengubah bacaan Nabi SAW sehingga terdengar berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini dusta.
Ini enggak tepat meskipun hadis ini disampaikan oleh Baihaqi, ya Tabrani dan semisalnya atau Tabari dan semisalnya, tapi dilemahkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan Syalbani rahimahumullahu taala. Jadi tidak tepat hadis tentang goronik. Yang tepat adalah ucapan Nabi, ya surat An-Najm tadi tidak diubah sama sekali. Terdengar seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah ini ya sampai ke telinga orang-orang muhajirin di kota Habasyah atau di negeri Habasyah. Warawal Bukhari an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a suratan Najmi. Fasajada biha fama baqi ahadun minal qaumi illa sajad. Ya ada sajad sini. Ketika Nabi membaca surat An-Najm, ya, maka Nabi sajad, Nabi bersujud. Dan tidak ada seorang pun melainkan dia bersujud mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha rajulun minal qaumi kaffan min hasa aw turab. Ketika seseorang mereka tersadar, loh kok kita sujud nih? Ya, jadi ketika mereka sadar, oh, ini sujud bareng Muhammad ini. Waduh, celaka ini. Seorang di antara mereka mengambil pasir atau tanah, debu, farafa'ahu ila wajhah. Kemudian dilemparkan ke dalam atau ke arah mukanya. Celaka. Bahasa kita sial nih. Ya kok malah ikut-ikutan sujud sama Muhammad. Qala yakfini hadza. Cukup sudah. Sudem bahasa kita. Dem. Ya falaqad ra'aituhu ba'da qutila kafiran wa huwa Umayyah ibn Khalaf qutila yauma Badrin. Dan orang tersebut kata Abdullah bin Mas'ud adalah Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang kelak nanti dia akan tewas terbunuh mengenaskan di perang Badar. Jadi ini bukti bahwasanya orang-orang kafir itu enggak sadar sujud. Bukan karena Nabi memuji Tuhan-Tuhan mereka. Bukan karena Nabi memuji sembahan-sembahan mereka, tapi murni karena keindahan Al-Quran dan maknanya yang sangat dalam yang tidak bisa ditolak oleh hati sanubari mereka. Awadatul muhajirin ila Makkah wa salah hadal khabar ilal Habasyah. Ini berita dengan cepatnya ya sampai ke telinga kaum muslimin di Habasyah. Tapi dengan ya biasanya bumbu-bumbu yang berbeda. Kalau misalnya ada 10 orang, yang A bilang, saya beli mobil baru warna biru harga 50.000 ya atau 5 juta dengan uang 50.000 diansur beberapa ya. Pokoknya ada baru ribu ya, kemudian hari Rabu sampai ke telinga orang yang ke-10 itu akan beda. Ya, atau sampai situ saya ya misalnya beli baju baru warna biru ya dengan mobil biru dan seterusnya, sehingga ini biasa ucapan-ucapan seperti ini, bumbu-bumbu. Jadi berita yang tersebar itu terkadang ada tambahan, ada kurangan. Maka sebagai seorang muslim jangan mudah percaya yang namanya apa? Berita. Itu namanya kila wa kola, katanya hoax, atau bahasanya khobar tuyur, kabar burung ya, kabar burung. Walakin fi suratin takhtalif anil waqi' wa qad balaghahum anna Quraisyan aslamu. Berita yang sampai ke telinga mereka, orang Quraisy Mekah semuanya udah masuk Islam. Ya, bahasa kita mungkin fotonya dipoto jebret, mereka sujud semua kan. Wah ini Masya Allah nih. Ternyata nih Rasulullah dengan para kafir-kafir musyrikin ini kota Mekah sujud. Jadi dipakai headlines-nya ya, orang-orang Mekah semuanya masuk Islam begitu. Jadi jangan tertipu dengan dengan gambar. Ada berita seorang ayah berjenggot ya, rajin sholat, dia mukul anaknya. Kemudian dipoto, kemudian trending. Wah, orang masuk mencaci maki. Wah, ini ayah kurang ajar begini. Ternyata itu anak ya adalah anak yang biasa keluar masuk penjara. Kemudian dia ketika bebas datangin orang tuanya, pengen bunuh orang tuanya, minta uang untuk beli narkoba. Akhirnya sang bapak marah, memukul anaknya, sehingga yang dipoto apa? Dipoto sang ayah
ya kejam memukul anaknya, padahal ada di balik itu yang kita tidak tahu. Seperti kisah ini, ternyata ada yang melatar belakangi, dan karena saking senangnya kadang orang percaya, ya, sehingga tidak lagi dia meneliti berita tersebut. Faraja'u farihin mustabsyirin ila Makkah. Orang-orang muslimin langsung mereka senang, bahagia dengan berita tersebut tanpa meneliti benar tidaknya. Mereka pun pulang kembali ke kota Makkah. Falamma kanu duna Makkah sa'atan min nahar. Tapi beberapa saat, ya, ketika mereka sebelum sampai ke kota Makkah, arafu jaliyatal amri, mereka pun tahu kebenarannya tidak demikian. Oh, enggak benar, masih kaum muslimin disiksa. Itu hanya sekali saja kejadian karena kaum musyrikin tidak kuasa bersujud bersama Nabi SAW. Mereka pun dilemah. Waduh, balik lagi ke Habasyah jauh. Sehingga mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Faminhum man raja ilal Habasyah, ada yang kembali pulang ke Habasyah. Wa minhum man dakhala Makkah sirran, ada yang masuk ke Mekah diam-diam. Au fi jiwari ahadin min Quraisyin, atau masuk ke kota Mekah dengan perlindungan orang-orang Quraisy. Seperti Utsman ibn Affan masuk kembali ke Mekah dengan istrinya Ruqayyah atas perlindungan kaumnya Bani Umayyah. Atau Utsman ibn Maz'un, dikisahkan Utsman bin Maz'un, ya, beliau kembali ke kota Mekah atas syafaat, ya, dari perlindungan Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid dari Bani Makhzum. Kok dari Bani Makhzum? Bukankah Utsman bin Maz'unin dari Bani Jumah al-Jumahi? Karena dia dibenci oleh kaumnya karena masuk Islam. Jadi minta tolong sama kaum yang lain. Jadi adik-adik, berita buruk itu hukum asalnya tidak benar. Berita baik pun demikian. Baik dan buruk, ya, itu hanyalah sudut pandang orang-orang pembawa berita. Teman-teman yang kerja di wartawan, ya, paham. Bad news is good news. Ya, atau sebagian media-media. Ada media-media yang adil. Ya, dia membawakan berita seperti apa adanya, tapi ada yang kepentingan. Ada yang kepentingan. Ketika ada berita ini, maka disuruh diam. Ketika ada berita yang menyerang pihak lain, diviralkan. Ya, sehingga ini adalah permainan media. Jadi teliti terlebih dahulu. Ya, ada telepon kering. Anak bapak di pesantren, ya. Anak bapak kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Cepat transfer, langsung transfer. Ternyata Pak salah sambung. Salah sambung. Kita udah langsung kaget itu. Wah, ini anak saya kok bisa? Harusnya mikir, loh kok kecelakaan? Kan anak saya nggak boleh keluar dari pondok, gitu misalnya. Ya, dan peraturannya begini. Dan ini nomor siapa ya? Kenapa bukan ustadz-ustadz yang saya kenal yang nelponnya? Harusnya logis. Tapi karena terkadang kita ini tergesa, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala apa? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya terlebih dahulu. Kita lanjutkan, al-hijratu tsaniyah ilal Habasyah. Hijrah kedua ke Habasyah. Wastaddal bala'u wal 'adzab 'alal muslimin min Quraisyin nadaman minhum 'ala ma farrata minhum minas sujudi ma'al muslimin. Kaum musyrikin, orang-orang Quraisy makin semangat untuk menyiksa dan menzolimi kaum muslimin, mengazab kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka kesal. Karena ikut-ikut sujud dengan Nabi SAW. Udah, apalah aku sujud kemarin tuh, malu-malu kebaik bahasanya. Akhirnya mereka saking cari pelampiasan untuk emosi, mereka siksa kaum muslimin menjadi berjadi-jadi. Wa intiqaman lima balaghum 'anin najasi min husni jiwarihi lil muhajirin. Ditambah lagi terdengar berita bahwasanya orang-orang muhajirin di Habasyah mendapatkan perlakuan dan kehidupan yang baik dari Raja Najasyi. Tambah kesel. Tambah
kesel. Wa nazaran ila hadhihi dzurufil qasiyah asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi bil hijrati ila al-habasy marratan ukhra. Karena kaum muslimin kesel, makin nyiksa, makin ya mengganggu kaum muslimin, makin nyakiti kaum muslimin, Nabi pun akhirnya di kesempatan ini beliau menganjurkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah untuk kali kedua. Kalau tadi jumlahnya 16, 17, 18, 19, sekarang rame. Ya sekarang rame. Fahajarasnani aw salathatun wa samanuna rajulan. Hijrah ke Habasyah untuk kuarter yang kedua 82 atau 83 laki-laki. 80 sekian laki-laki. Ada yang bilang 82, ada yang bilang 83. Wasamani asyrata imra'atan, dan 18 perempuan. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12, ada yang bilang 16, ada yang bilang 18, 19. Jadi kurang lebih 100 orang, Pak. Laki-laki dengan perempuan. Wa kanat hadhil hijrah tsaniyah asyaqqa minal ula. Dan hijrah kedua ini lebih susah dibandingkan hijrah yang pertama. Kenapa kira-kira? Karena mereka lebih waspada musuh kaum musyrikin. Ya, lihat gerak-geriknya. Apalagi di antara yang hijrah banyak anak-anak tokoh Quraisy sendiri. Ummu Habibah anak siapa? Putri siapa Ummu Habibah? Abu Sufyan. Abu Huzaifah, anak dari Utsbah bin Rabi'ah. Abdullah, Sahlah, Ummu Kulsum, anak-anak Suhail bin Amr. Fatimah, anak Safwan bin Umayyah. Firas, anaknya Nadar bin Haris yang nyewa bidu wanita kemarin, ya, anaknya masuk Islam. Hisham, anak As ibn Wa'il, saudaranya Amr bin As. Jadi sebenarnya ya uniknya, meskipun sang bapak, sang tokoh-tokoh ini menolak ajakan dan dakwah Nabi SAW, anak-anaknya malah memeluk agama Islam. Ini dalil bahwasanya anak-anak muda ini lebih mudah untuk didakwahi dibandingkan orang-orang tua. Iya apa ya? Orang tua udah lebih lama dia belajar agamanya, lebih dekat dengan budaya, lebih dekat dengan ya, teman-temannya, sehingga ketika ada orang tua yang semangat ngaji, masya Allah nih Pak. Ya, saya kagum dengan bapak-bapak yang udah jadi kakek-kakek, udah jadi nenek-nenek, udah punya cucu, ya, udah beruban, jenggotnya putih, masih rutin hadir pengajian, luar biasa. Kalau anak-anak muda ini wajar. Istri belum punya, belum punya. Anak belum punya, belum sibuk nyari maisha. Ya, anak pun baru 1, 2, 3. Ya, sehingga wajar mereka belajar ilmu agama. Tapi ketika orang tua yang udah makan asam garam kehidupan, udah beragama lebih lama dibandingkan kita-kita yang anak-anak muda, belajar ilmu agama, dekat dengan sunnah, dekat dengan tauhid, ini adalah sesuatu yang harus disyukuri dan dinikmati. Banyak orang-orang tua di luar sana ketika anaknya udah ngaji, udah ada estafet dakwah, saya serahkan kepada kamu. Bapak pensiun, di rumah saja main sama anak dan cucu, nggak pernah hadir pengajian. Kenapa? Kan anak saya udah ngaji Pak Ustadz. Menantu saya udah ngaji, cucu saya udah ngaji, cucu saya di pesantren. Ya, saya nggak usah lagi belajar ilmu agama. Ini keliru. Belajar ilmu agama adalah ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Namanya ibadah itu sampai kematian datang, bukan sampai 60 tahun pensiun, udah punya cucu dan semisalnya. Jadi ini unik. Sehingga lebih berat. Kenapa? Karena orang dalam yang mau hijrah ini. Jadi anak-anak tokoh musyrikin yang mau hijrah ini. Kemudian di antara sebabnya li'anna Quraisyan kanu mutayakkidina yutabi'una harakatil muslimin. Orang-orang musyrikin Quraisy Mekah lebih waspada karena udah kecolongan di yang pertama. Udah ada 18 orang yang hijrah, jangan sampai ada lagi nih orang-orang yang ke Habasyah. Jadi mereka meningkatkan kewaspadaan.
ngelihat gerak-gerik kaum muslimin. Illa annal muslimina kanu aksara minhum tayaqudan. Tapi alhamdulillah, waspadanya orang-orang kafir Quraisy Mekah lebih waspada lagi kaum muslimin. Jadi bukan soal pintar tidaknya musuh adik-adik, tapi haruslah kita lebih pintar daripada musuh. Musuhnya pintar Pak Ustaz, enggak masalah. Kita lebih pintar daripada musuh. Wa sana minhum hikmatan wa kama minhum khutwatan faqad fatuhum ilal habasyah ragama kullal juhud. Mereka kaum muslimin lebih hikmah, lebih bijaksana lagi gerakan mereka, strategi mereka, sehingga akhirnya mereka berhasil kabur ke Habasyah dan membiarkan atau menghilangkan atau menggagalkan semua usaha-usaha kaum musyrikin. Alhamdulillah. 100 orang, Pak. Banyak nggak 100 ini? Kaum muslimin banyak atau sedikit ketika itu? Banyak atau sedikit? Sedikit. Ketika 100 orang pergi meninggalkan Madinah, kayak pesantren ini ketika liburan. Ini kan rame nih. 80 orang tiba-tiba liburan, langsung sepi. Begitu aja kota Madinah, wah langsung mereka tambah kesal. Waduh, ini nggak bisa didiamkan ini. Hampir mungkin setengah atau lebih dari setengah kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Sehingga orang mereka pun langsung membuat sebuah gerakan. Syaqqa 'alal musyrikin an aflata minhumul muslimun. Ya, berat bagi kaum musyrikin ketika kaum muslimin lepas atau kecolongan. Wasalu ila ma'manin ya'manuna fihi ala anfusihim wa imanihim. Kadang mereka sudah tiba di negeri tempat mereka mendapatkan keamanan, perlindungan. Kita nggak bisa lagi nyiksa mereka, kata orang musyrikin. Udah enak-enak mereka, makan enak, minum enak, tidur enak, nggak ada yang ganggu, bisa beribadah, bisa sholat. Makin kesel lah kaum musyrikin. Sehingga fa'arsalu rajulaini min duhatihim. Mereka mengutus 2 orang min duhatihim, ya, dahin artinya orang yang cerdik, orang yang licik, orang yang banyak akalnya. Orang yang ini ya, bahasa kita orang yang bisa dijadikan sebagai ini, memberikan tipu muslihat agar mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Liyastariddahum ila Makkah. Wa huma Amr bin As wa Abdullah ibnu Rabi'ah. Siapa 2 orang terpilih, orang cerdasnya kota Makkah yang dipilih untuk menego Raja Najasyi? Ya, siapa namanya kemarin? Siapa namanya? Coba Iqbal. Siapa? Nama Raja Najasyi Ibrahim. Ashama, Masya Allah, 10.000 ya untuk Ibrahim. Ashama, Raja Najasyi, yang mana ya dinego biar bisa mengembalikan kaum muslimin ke kota Makkah. Apalagi Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah ini, atau Abdullah bin Abi Rabi'ah ya, kedua-duanya punya alasan pribadi. Karena saudaranya Amr, siapa, Hisham bin As, ikut hijrah ke sana. Saudaranya Abdullah bin Abi Rabi'ah juga, yaitu Abbas bin Abi Rabi'ah, juga hijrah ke sana. Jadi saudara mereka ini ikutan hijrah ke sana. Dan sebagai saudara ini, waduh, jangan kabur kau dek, bahasa gitu, ya. Jadi ada alasan pribadi. Dan kelak keduanya masuk Islam. Tapi saat ini masih musyrik, masih kafir. Wa kana idzaka ala syirki, ketika itu mereka masih berbuat kesyirikan, belum masuk Islam. Wa nazala rajulani bil habasyah tahta khutatin mudabbarah fattasala awalan bil batariqah wa saqa ilaihimul hadaya wa dzakara lahumul hadaf wa laqanahumul hujjah hatta wafaquhuma summa hadaru ilal najasyi faqaddama ilaihil hadaya summa kallama. Dan enggak main-main nih Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As ini diutus dengan membuat strategi yang sangat cermat. Jadi langkah-langkahnya sudah diatur, SOP-nya udah ada. Bagaimana caranya, misinya mengembalikan kaum muslimin ke kota Makkah. Pertama, mereka menghubungi Batariqah. Batariqah bitrik artinya bisa uskup, pendeta, atau pejabat atau pengawal kerajaan. Itunya orang-orang besar di kerajaan.
ya menteri-menteri, ya kemudian penasehat, uskup, pendeta. Karena ketika itu Najasyi Habasyah agamanya apa? Nasrani. Wasaqa ilaihimul hadaya, dikirim hadiah yang banyak. Dikirim hadiah yang banyak. Atau bahasa kita gratifikasi ke pejabat-pejabat. Oh, dikasih Pak Menteri, dikasih ini, Pak Gubernur, Pak Camat, ya Pak Bupati, dikasih semua sebagai suap riswah. Di antaranya adalah kulit yang disamak hadiahnya. Ini kulit yang disamak adalah hadiah yang mewah ketika itu. Ya, jadi kulit itu disamak, mungkin kulit hewan-hewan buas atau kulit yang lain disamak. Itu adalah barang mewah di masa itu. Kalau kita mungkin ya Mercy ya, atau misalnya ngirim tiket pesawat liburan kemana, jadi gratifikasinya banyak. Atau misalnya lukisan-lukisan mahal dan seterusnya. Jadi pinter sekali Ammar bin Asdan ini. Udah disuap semua. Terus dikasih tahu kami ini pengen begini. Nanti tolong kami ya, tolong bilang kayak gini ya, didikte, ditalkin. Nanti kalau kami bilang begini, kamu bilang begitu ya. Oke, siap. Karena udah disuap. Karena udah mendapat uang tip. Apalagi hadiahnya nggak main-main. Karena ini misi negara, misi kota. Jadi bukan Ammar bin As pribadi, orang-orang Mekah yang mengirimin. Jadi mereka sumbangan uang, beli hadiah yang banyak untuk misi besar seperti ini. Akhirnya setelah itu datanglah menemui Najasyi. Dan sebelumnya Habasyah dan Mekah sudah punya hubungan diplomatik, Pak. Udah saling kenal, ya, antara penguasa Mekah dengan penguasa Habasyah. Ketika berjumpa, ahlan, bahasa kita, ya, diberikan hadiah yang banyak juga Najasyi. Wahai Najasyi, wahai raja, ini ada hadiah banyak, silakan diterima. Ya, yuk kita ngobrol. Akhirnya mereka ngobrol. Faqala, ini pintar sekali ya. Ammar bin As ini membolak-balikkan fakta. Ayyuhal malik, wahai raja. Innahu qad dawa ila baladika gilmanu sufaha. Ya, telah datang ke negeri engkau wahai raja anak-anak muda yang bodoh-bodoh. Anak-anak muda yang pandir, yang kurang akal. Jadi kesan yang pertama, ini orang yang enggak punya ilmu. Kesan si Najasyi, oh berarti mereka ini orang-orang bodoh. Karena selama ini Najasyi enggak pernah cerita. Karena ada batasan-batasan privasi yang harus dijaga. Ada orang datang, dia dizolimi di kampungnya, sudah Raja Najasyi adil, disilakan tinggal di sini. Enggak kenanya, kenapa kamu dizolimi, siapa yang zolimi, apa sebabnya, enggak. Itu privasi. Tapi ketika sudah disampaikan ini, maka kepikiran Raja Najasyi. Selanjutnya kata Ammar bin As, faraku dinahum, mereka meninggalkan agama mereka. Walam yadkhulu fi dinika, dan dia tidak masuk ke agamamu wahai raja. Artinya seolah-olah nih orang-orang yang baru datang tadi ini meremehkan agamanya Najasyi karena dia udah keluar dari agama nenek moyangnya, kok enggak mau ke agama dirinya. Waja'u bidinin ibtada'uhu, dan mereka membuat agama baru wahai raja Najasyi. Wah, ini bahasa kita framing kalau sekarang ya, framing. Diputar balikkan fakta. La narifu nahnu wala anta, ini agama baru, kami enggak tahu agama ini. Engkau pun wahai raja Najasyi enggak tahu agama itu. Aneh, mereka ini sesat. Ini sekte sesat itu. Ya, pengajian itu sekte sesat ini kan. Hanya orang enggak mau datang pengajian. Kenapa? Sudah ada stigma yang jelek tadi. Wa qad ba'asana ilaika fihim asrafu qaumihim min abaihim wa amamihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim. Dan kami datang sini bukan karena pribadi, kami datang diutus oleh pembesar Mekah. Wah, jadi Najasyi mikir ini adalah kunjungan resmi. Ini berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antara kedua kota. Karena mewakili kota Mekah. Ini ada surat, mungkin surat utusannya itu resmi. Dan mereka itu yang mengutus kami itu adalah ayah-ayah mereka, adalah paman-paman mereka yang lebih kenal dengan mereka dibandingkan engkau wahai Najasyi. Secara tidak langsung bilang begitu. Maksudnya engkau tuh jangan tertipu dengan penampilan mereka, ucapan mereka. Kau tuh baru kenal. Ini yang ngutus kami, ini kakak mereka, paman mereka, ayah mereka yang kenal mereka 30, 40, 50 tahun. Jelas mereka lebih tahu begitu bahasa mereka ini.
Dan mereka meminta saya berdua ya untuk engkau mengembalikan mereka kepada kami. Fahum a'la bihim aina, mereka lebih tahu wahai raja. Wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fihi. Mereka lebih tahu celaan seperti apa yang ada kepada orang-orang ini sehingga mereka ingin engkau mengembalikan mereka. Wa ayyadahum al-batariqa fi ma qalahu hasbal khuttah. Oh, langsung pejabat-pejabat menteri, uskup pendeta, betul wahai raja. Lah kena sogok tadi. Betul yang dibilang oleh si Amr bin As ini. Udah, kembalikan saja mereka ke kota mereka, ke kampung mereka. Udah. Jangan sampai buat kerusuhan di sini udah. Ya betul kan teman-teman, betul semua. Oh. Tapi Najasyi raja yang adil ini. Teman-teman ya, musyrif ya, santri yang calon duat, nanti kelak kalian akan mendapatkan cerita dari satu pihak. Maka orang yang adil tidak akan menghukumi sebelum dia mendengar dari pihak yang kedua. Ustadz, suami saya itu begini. Wah, dijelek-jelekan suami. Oh iya, iyain aja. Karena bisa jadi persi dari suaminya, coba tanya suaminya, ternyata enggak. Jangan kita menghukumi hanya dari satu cerita, bisa jadi ceritanya bohong, ditambah-tambah. Maka sebelum kalian menghukumi, coba dengarkan pihak yang tertuduh, pihak yang kedua. Hakim kan gitu. Ada penggugat, ada tergugat. Ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Didatangkan kedua-duanya dan dialog. Ya, mana buktinya, mana argumennya dan seterusnya. Kata Raja Najasyi, walakin Najasyi ihtata fil amr. Beliau orangnya ya tidak tergesa-gesa. Beliau paham ini permasalahan dua kelompok ini harus bijak. Wa ra'a an yasma'al qadiyata min tarfaini hatta yatidha lahul haq. Beliau Raja Najasyi berpendapat harus mendengar permasalahan ini dari kedua belah pihak sampai benar-benar jelas. Ini Masya Allah sekali nih. Sebagian kita kalau dengar cerita orang, langsung menjelekan pihak yang kedua, padahal pihak yang kedua belum cerita. Ya tadi fulan begini, gimana yang benarnya? Oh enggak begitu Pak Ustadz, yang benar dia ini yang zolimi saya duluan, ini ada saksinya. Oh. Ya misalnya apa? Ada santri A, santri B. Santri A bilang, Pak Ustadz, B itu pukul saya. Wah, jangan marahin langsung B, kamu ini santri nakal. Enggak. Coba B, gimana ceritanya tadi? Kenapa kamu pukul dia? Enggak Pak Ustadz, dia dulu yang mukul. Ya, dia udah ngejek-ngejek saya udah diam Pak Ustadz. Tapi tiba-tiba dia mukul saya sampai saya terdorong. Ya, kena meja sakit, saya jadi kesal, saya pukul. Itu saksi-saksinya ada. Oh, ternyata yang salah adalah yang A. Jadi jangan kita mendengar satu cerita. Akhirnya dipanggillah kaum muslimin, fada'al muslimin wa sa'alahum. Ditanya, ma hadad dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum. Agama apa yang kalian anut ini? Yang kalian tinggalkan agama nenek moyang kalian. Walam tadkhulu bihi fi dini. Sedangkan kalian tidak mau masuk ke agama kami. Kata Raja Najasyi, wala dini ahadin min hadhil milal, dan tidak masuk ke agama lain. Dari semua agama kalian katanya membuat agama baru. Gimana ceritanya? Coba jelaskan kepada kami. Yang dipilih sebagai juru bicara adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ini adalah pilihan yang bagus. Karena Ja'far bin Abi Thalib adalah orang yang jago bicara. Yang punya ya orasi dan diksi yang luar biasa. Dan beliau juga pemimpin kaum muslimin ketika itu di kuarter yang kedua. Dan beliau juga orang yang paling bagus nasabnya. Anak muda yang pintar. Anak muda yang smart. Yang berpendidikan tinggi bahasa kita sekarang. Nasabnya bagus, orang Quraisy. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan anak muda yang bodoh. Enggak bodoh. Ya, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far, Masya Allah sekali. Beliau begitu, susunan ucapannya itu begitu rapi. Disampaikan dalam hadis yang panjang. Ayyuhal malik fatakallama Ja'far ibn Abi Thalib anil muslimin. Wahai raja. Kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dahulu orang jahiliyah. Na'budul asnam. Kami menyembah berhala, patung-patung. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai.
Wa na'til fawahish, kami berbuat perbuatan keji, berzina dan semisalnya. Wa naqta'ul arham, kami memutus silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, kami bersikap buruk terhadap tetangga. Wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'if, dan orang yang kuat di antara kami memangsa orang yang lemah. Berlaku hukum rimba, orang-orang jahiliyah. Nah, dia mendengar ini, waduh, ya fitrah manusia pun nggak akan suka. Ini berarti orang-orang Mekah ini orang-orang yang jauh dari martabat yang tinggi, kerjaannya seperti tadi. Kemudian fakunna ala zalika, kami terus demikian hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah mengutus nabi. Dan orang Najasyi, orang Nasrani paham konsep nabi, paham konsep rasul. Karena Nasrani itu dekat dengan kaum muslimin. Ya, sama-sama agama samawi yang berasal dari langit. Perbedaannya Islam itu merevisi, menganulir agama Yahudi dan Nasrani. Karena agama Yahudi dan Nasrani udah diubah-ubah oleh pengikutnya sendiri, sehingga ya tidak lagi murni sesuai dengan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Na'rifu nasabah, ini orang kami kenal nasabnya, orang yang baik, ya nasabnya orang yang terhormat, terpandang. Wa sidqahu, orang jujur, kami kenal dia jujur. Wa amanatahu wa afafahu, orang yang amanah, orang yang menjaga diri dari menjaga kehormatan dirinya. Fada'ana ilallahi linwahidahu, dia mengajak kami untuk beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa abauna min dunihi minal hijarati wal awsan. Dan Rasul ini memerintahkan kami meninggalkan sesembahan selain Allah. Kami dahulu menyembah batu, menyembah pohon, yang menyembah berhala. Wa amarna bisidqil hadis wa ada'il amanah wa silatir rahim wa husnul jiwar wal kafi 'anil maharim wa dima wa nahana 'anil fawahish wa qawli zur wa akli malil yatim wa qadfil muhsanat. Dia memerintahkan kami untuk berkata jujur, berlaku jujur, menunaikan amanah, ya silaturahmi, menyambung kekerabatan, untuk berbuat baik terhadap tetangga, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan membunuh nyawa, menumpahkan darah, dan melarang kami berbuat keji, berbuat zina, dan berucap ucapan dusta, makan harta anak yatim, atau menuduh wanita yang beriman yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak baik. Amarna an na'budallaha wahda wa la nusyrika bihi syai'an. Memerintahkan kami untuk bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Wa amarna bis shalah wa zakah wa siyam fa adada alaihi umurul Islam. Memerintahkan kami untuk salat. Ketika itu ada salat, cuman belum sampai salat lima waktu. Kita bahas pernah ya, ibadah di awal Islam ya. Zakat, memberikan sedekah, wasiam, berpuasa ya, karena di antara puasa jahiliyah adalah puasanya Asyura. 10 Muharram ini puasa yang sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Tapi ini belum diwajibkan. Diwajibkan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dijelaskan demikian, dan Najasyi menyimak bagaimana runtutan tentang dahulu kami begini, kemudian seterusnya. Wa saddaqnahu wa amana bihi wa taba'nahu ala ma ja'a bihi min dinillah wa abadna Allah wahda falam nusyrik bihi syai'an wa harramna ma harramallahu alaina wa ahlalna ma ahlalana. Kami benarkan dia. Kami beriman kepada beliau. Ya, kami haramkan yang beliau haramkan, yang Allah haramkan, kami halalkan yang Allah halalkan. Ya, dan kami beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah tibanya ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan ucapan dari Ja'far ibn Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Fa'ada alaina qaumuna. Kemudian kaum kami menzolimi kami. Fa'azzabuna wa fatanuna an dinina. Kemudian mereka menyiksa kami, mengazab kami, dan mereka menguji kami terhadap agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awsan an ibadatillah ta'ala. Agar kami berpaling, yang dahulu beribadah kepada Allah, kembali beribadah kepada berhala, batu, dan pepohonan. Wa anastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'is. Agar kami menghalalkan yang dahulu kami halalkan dari perbuatan-perbuatan keji. Falamma qaharuna wa zalamuna wa dayaku alaina wa halu bainana wa baina dinina. Ketika mereka memaksa kami, mereka menzolimi kami, membuat hidup kami menjadi lebih sempit, menghalangi kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi kami dengan agama kami, kharajna ila biladika, wahai raja, kami datang ke negerimu. Kami keluar meninggalkan kampung halaman kami menuju negerimu. Waqtarnaka ala man siwa. Kami memilih engkau dibandingkan yang lain. Ya, pujian. Ya. Karena banyak opsi-opsi yang lain kita bahas kemarin. Bisa ke Persia, bisa ke Romawi, bisa ke Yaman, bisa ke Indonesia. Gak bisa jauh Indonesia ya. Ya. Tapi kami memilih engkau wahai raja. Waragibna fi jiwarika, karena kami ingin ya bertetangga dengan dirimu, hidup bersama dengan dirimu. Warajauna an la nuzlamu indaka ayyuhal malik, dan kami berharap ketika kami hidup di dekatmu kami tidak dizolimi seperti kami di kampung halaman kami. Falamma sami'an Najasyi hadza talaba min Ja'far qira'ata syai'in minal Qur'an. Ketika Najasyi mendengar pemaparan yang panjang, ya butuh bukti gitu. Kalau ngomong saja mungkin orang nggak percaya. Yang namanya Nabi itu kan turun membawa wahyu. Coba engkau sebutkan kepada kami beberapa, colong bacakan kepada kami wahyu yang disampaikan oleh Nabi kalian.
Kemudian kepintaran, kecerdikan Ja'far bin Abi Thalib, beliau memilih surat apa? Maryam. Karena surat Maryam berbicara tentang Zakaria, tentang Yahya, tentang Maryam, ya ayah dari Nabi Isa yang punya kedekatan, ya kedekatan pribadi dengan orang-orang Nasrani. Ya. Dan ada kisah unik, ada orang yang baca surat Maryam, dia baca begini. Kahaya aso, ya. Kahaya aso. Ini bapak-bapak, biar ada yang baca Maryam dia kahaya aso. Itu huruf muqatta'ah. Cara bacanya bukan kahaya aso, tapi kaf ha ya ain sod. Jadi yang dibaca itu enggak ada harokatnya, sehingga bacanya kembali ke huruf asal. Alif ba ta tha jim ha kha. Ya, jim bukan abata saja, itu kalau ada harokat fathahnya. Sehingga kembali cara baca huruf muqatta'ah. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya, dan seterusnya. Dan Najasyi tahu ini kisah berbicara tentang sepenggal bagian dari agama mereka. Dikisahkan faqara'a alaihi sadran min kaf ha ya ain sad surati Maryam. Ja'far membaca awal-awal beberapa halaman dari surat Maryam. Fabakan Najasyi hatta khdalat ay ibtalat lihiyatuhu. Najasyi pun menangis ketika dia mendengar surat tadi dibacakan Ja'far bin Abi Thalib, ya, dengan indahnya bacaan, kemudian juga dengan makna yang terkandung yang dipahami dan dimengerti oleh Raja Najasyi itu sendiri, sampai jenggotnya basah. Bayangin jenggot basah, nangis, bukan nangis pakai tisu-tisu. Artinya nangisnya benar-benar nangis benar. Ya, bukan cuman terseduh-seduh, tapi udah keluar air mata, turun di pipi sampai ke jenggot. Kita makin jarang menangis sampai membasahi jenggot. Ini saking menghayatinya Raja Najasyi. Dan bukan cuma Najasyi, fabakatil asakifatu hatta akhdalu ay balau masahifahum, dan uskup-uskup, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama Nasrani yang berada di dekat Raja Najasyi ketika itu pun sama menangis dan membasahi mushaf-mushaf mereka, kitab-kitab mereka yang mereka pegang begini, nangis sampai basah lembaran-lembaran yang mereka pegang mendengarkan surat Maryam yang dibacakan oleh Raja Najasyi. Summa qala Najasyi, kemudian Najasyi mengatakan, inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Yang kau ucapkan ini dan yang dibawa oleh Nabi Isa, oleh Yesus bahasa mereka, itu berasal dari lentera yang sama, dari cahaya yang sama. Artinya agamamu dan agama kami ini berasal dari sumber yang sama. Ya, dan ini adalah sebuah kebaikan, kata beliau. Artinya enggak salah, enggak sesat, enggak agama baru. Summa khotaba mandubai Quraisyin. Kemudian Najasyi bilang kepada kedua utusan wakil orang-orang Mekah, yaitu Abdullah ibn Abi Rabi'ah, ya, dan Amr bin As, intaliqa, pergi kalian berdua. Qala wallahi la uslimuhum ilaikuma abadan, ya wala yakaduna. Ya, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua selama-lamanya. Mereka tidak akan diganggu di sini. Mereka tidak akan disakiti di sini. Dan akhirnya Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya, dan Amr bin As, mereka keluar dalam keadaan, ya, kalah. Bahkan hadiahnya dikembalikan. Tapi Amr bin As tidak patah arang, ya. Dia bilang, besok nianlah aku akan datangi Najasyi dan aku akan sebutkan ucapan yang lancang dari kaum muslimin terhadap agamanya Najasyi. Wal fi yaumi tsani, keesokan harinya ihtala Amr bin As hilatan ukhra.
berbuat tipu muslihat yang kedua. Faqala lin Najasyi, wahai raja, innahum ay al muslimin yaquluna fi Isa ibni Maryam qaulan azima. Sesungguhnya mereka orang-orang Islam itu, mereka orang-orang itu berbicara ucapan yang lancang terhadap Isa ibn Maryam. Iya, coba tanyakan. Wah, itu udah cemas. Kaum muslimin udah cemas nih, gimana ini? Karena kalau ini kan antara pembeda kita dengan agama Nasrani, yaitu sikap kita, mauqif kita terhadap Nabi Isa. Kalau kita meyakini beliau bukan Tuhan, beliau adalah Rasul Allah, hambanya Allah, yang lahir dari seorang wanita Maryam yang tanpa pernikahan, seorang perawan, seorang gadis. Sedangkan Nasrani meyakini sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, Trinitas dan yang semisalnya. Tapi lihatlah, kejujuran membawa keberkahan. Nah, Ja'far bilang kita akan mengucapkan kebenaran apapun yang terjadi. Ya jujur adik-adik, jujur. Ada kisah seorang yang interview di perusahaan, dia punya jenggot. Ya. Ditanya, kalau kamu masuk, gimana jenggot kamu, kita ya minta potong habis. Ya. Waduh, ini kalau jujur ya, atau ditanya hukum hukum jenggot atau gimana? Oh, mohon maaf. Ya, saya bersikap jujur, ini saya nggak bisa. Saya lebih baik kehilangan pekerjaan ini daripada saya ya harus menyukur jenggot saya. Ternyata dia diterima. Dia diterima karena menunjukkan orang yang menjaga komitmen dia nih bagus untuk perusahaan ini. Karena mungkin perusahaan itu butuh bendahara atau butuh orang-orang yang amanah, yang terpercaya, yang bisa memegang prinsip dan komitmen. Luar biasa. Ya, banyak orang yang jujur ternyata mendatangkan keberkahan. Wada'ahum an-Najasyi wa sa'alahum an dzalika faqala Ja'far. Kemudian Najasyi mengundang mereka, kemudian bertanya tentang hal tersebut. Kemudian Ja'far mengatakan, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan sebagaimana yang Nabi, yang Rasul kami sampaikan kepada kami. Wa abdullahi wa rasuluhu. Isa adalah hamba Allah. Isa adalah Rasul, utusan Allah, Nabi Allah. Wa ruhuhu, dan ruhnya Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah. Karena Nabi Isa sebagaimana Nabi Adam ya diciptakan dengan ucapan Allah kun fayakun. Alqaha ila Maryam al-Azra'il batul, yang mana Allah tiupkan ya atau Allah sampaikan ucapan tersebut kepada Maryam, wanita yang perawan yang tidak bersuami. Apa yang terjadi? Ya, apa reaksi Raja Najasyi? Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, biar pinisirin ya, biar penasaran. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pekan depan ending dari kisah ini dan bagaimana sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah yang semakin menjadi-jadi. Sebelum nanti akan terbitlah dua cahaya besar ya yang menerangi malam yang gelap, yaitu Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang beliau kasihi, dan Umar ibn Khattab, seorang sahabat yang kelak namanya dikenang ya menjadi salah satu dari khulafa ar-rasyidin. Kita sekarang ke tanya jawab ya. Izin bertanya, apakah Ashamah itu sahabat? Dan apakah Ashamah, maksudnya Najasyi ya, itu pernah bertemu dengan Nabi? Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, biar penasaran ya. Yang bertanya ya nanti datang kalau santri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika kita sedang liburan lalu ada seorang wanita yaitu teman sekolah dulu nemuin kita, apakah kita boleh untuk menemuinya? Wih, ini santri ya, santri SMP. Saya SMP dulu ndak ada cerita teman perempuan ke rumah ya. Ya, karena mungkin ndak ganteng ya, beda dengan kalian. Ya, kenapa dia main ke rumah? Ngajak main yeye? Ya? Atau main lato-lato?
Ya, jadi intinya ada fitnah atau tidak begitu. Ketika ada fitnah sadu zara'i, tutup fitnahnya. Khawatir dengan kunjungan tersebut malah timbul benih-benih asmara atau CLBK, cinta lama belum kelar, ya. Cinta monyet di waktu SD misalnya, ternyata karena dia ke pondok harus terpisah beberapa saat, maka tutup pintu itu rapat-rapat adik-adik. Ya, coba tanya bapak-bapak, ibu-ibu kalian, apa penyebab kegalauan terbesar anak muda? Perasaan, tentang hati, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Iya enggak? Patah hati, pacaran, putus, itu yang bikin galau. Sehingga ketika kalian tidak mengenal hal tersebut di masa muda kalian bahagia. Iya enggak? Enggak sedih-sedih, ya, enggak bertepuk sebelah tangan, enggak ada. Fokus saja seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memantaskan diri, belajar yang benar, ya, jadi ya orang yang baik, berbakti sama orang tua. Waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan kepada cinta monyet seperti itu. Coba tanya siapa istri ayah kalian? Apakah cinta monyetnya dulu? Kebanyakan enggak. Ya, cinta monyet hanyalah menjadi mantan, ya, yang tersimpan dalam kenangan. Sedangkan istri yang sekarang adalah orang baik di waktu yang terbaik. Jadi jangan habiskan masa muda kalian. Ya, kalau udah jatuh cinta itu, kalau makan ingat dia, kalau minum ingat dia, masuk WC ingat dia, ya, mau tidur ingat dia. Ya, jadi nggak fokus belajar. Ya, nggak fokus belajar. Alhamdulillah kalian sekarang ini semua laki-laki, ada perempuan, bagus. Kalau saya boleh milih, ya saya milih jadi santri, meskipun saya nggak pernah pesantren, ya, saya umum sampai SMA, kemudian kuliah ke STDI. Jadi jangan sampai pengalaman-pengalaman yang buruk yang dialami orang-orang tertimpa sama kalian. Itu senangnya cuma di awal-awal aja, di PDKT-nya deg-degan itu. Ya, pas sudah dapet, udah pacaran, bosen. Gitu-gitu aja. Ya, artinya yang kalian cari itu bukan cinta, tapi apa? Tantangan, penasaran. Ya, jadi tutup pintu ini. Mau ke rumah, mohon maaf saya tidak menerima rumah. Kalau pengen datang, silakan datang ketika saya sudah tamat kuliah. Oh, ya. Jangan kamu yang datang ke rumah saya, nanti saya yang datang ke rumah kamu. Jangan, ya. Dan tidak boleh juga nampak-nampak, Dek. Tunggu saya 10 tahun lagi. Ya, siapa tahu 10 tahun lagi dia tidak cantik seperti sekarang. Kecelakaan giginya ke depan. Atau siapa tahu 10 tahun kemudian kalian akan berjumpa dengan wanita yang lebih baik, lebih cantik, lebih solehah, orang kaya, ya, orang tuanya sakit-sakitan, ya, anak tunggal gitu. Ya, jadi penting sekali ya fokuskan diri. Kalau kalian mikir-mikir seperti itu, nanti takutnya virus merah jambu, kalian nggak fokus belajar, nilai anjlok dan seterusnya. Saya kenal satu teman saya SMA. Saya dan beliau itu seperti dua orang yang berbeda. Kalau saya dulu orangnya jauh dari agama, beliau dekat dengan agama. Ketika SMA saya dekat kepada agama, beliau gara-gara pacaran, gara-gara cinta jauh dari agama. Beliau dulu ngaji, bahasa Arabnya jago, kajian sunnah, sholat di masjid, pinter. Ketika dekat dengan seorang wanita, akhirnya pacaran, kenal musik, ya udah jarang ngaji, jauh dari agama, akhirnya nggak ke masjid lagi, futur akhirnya. Ya, belum lagi ketika putus sama sang pacar, galau, malah makin jauh dari agama. Ya, jadi jangan seperti itu, ya adik-adik ya. Ustadz, apa hukum minum di kelas atau di pengajian? Syukron Ustadz. Ya, insya Allah tidak masalah ya, kecuali ustadznya melarang, jangan ada yang minum gitu. Atau di kelas ya. Tapi kalau ustadznya membolehkan tidak masalah. Ya. Karena minum itu sesekali, yang nggak boleh itu apa? Makan, lagi kajian ambil makan. Termasuk ibu-ibu yang di belakang, meskipun tidak terlihat adab yang buruk ya. Karena sebagian ibu-ibu itu dengar ustadz kalau lagi pengajian maka ngemil. Tapi insya Allah tidak ada ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu sini semuanya fokus menyimak ya, tidak ada satu ya. Tidak ada yang ngaku maksudnya.
Ya, jadi intinya kalau minum nggak masalah ya. Kalau minum tidak masalah. Nanti ya. Coba kita dahulukan yang ini. Afwan Ustadz, apakah bahasa negeri Habasyah dengan negeri Arab berbahasa yang sama sehingga Raja Habasyah Najasyi paham akan perkataan kaum Quraisy dan sahabat Rasulullah SAW? Iya, ada beberapa ini ya. Pertama, bahasa mereka sama ya. Bahasa mereka sama. Ada yang mengatakan sama kayak kita dengan Malaysia. Ada sebagian yang sama, sebagian yang tidak sama dialek-dialeknya. Ya, sehingga bisa dipahami. Seandainya pun tidak dipahami, ada penerjemah sebagaimana kisah Abraha yang berbicara dengan Abdul Muthalib yang di sana ada penerjemah. Jadi bisa ada dua kemungkinan, penerjemah dan seterusnya. Yang jelas itu tidak mengurangi ya diksi atau kedalaman dari percakapan yang kita bahas tadi ya. Ini sudah tadi ya. Ustadz, apa hukum mencukur jenggot itu hukumnya haram? Ya, hukum mencukur jenggot, kalau yang dimaksud adalah mencukur jenggot secara habis, ya, maka hukumnya adalah haram. Ini sesuai dengan ya jawaban dari Imam Syafi'i dalam kitabnya dalam madhab Syafi'i, meskipun diselisih oleh sebagian madhab Syafi'iyah dewasa-dewasa ini, ya. Dan ini berdasarkan kesepakatan, bahkan kata para ulama seperti Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah mengatakan sepakat mencukur habis itu dilarang. Yang berbeda pendapat mencukur tidak habis. Allah alam, yang lebih tepat kalau dia lebih dari satu genggam maka tidak masalah. Begini ya, bukan begini. Ya, nanti salah potong. Ya, jadi kalau lebih dari genggam maka tidak masalah dipotong berdasarkan asar dari Ibnu Umar, Abu Hurairah dan semisalnya. Allah taala sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhul liha wa khaliful majus, biarkan jenggot dan selisih majusi. Hukum menyelisihi majusi ahlul kitab hukumnya adalah wajib. Ketika digandengkan berarti hukumnya juga wajib. Wallahu taala alam. Tapi itu untuk diri kita pribadi ataupun orang lain, wah kau ini haram-haramnya. Ya mungkin belum sampai ilmu kepada mereka, ya itu tugas kita menyampaikan dengan hikmah dan bijaksana. Ya wallahu taala alam. Adapun pertanyaan yang lainnya karena sudah jam 8 ya kita ya tunda. Allahu taala alam. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.